Aku Kiao 11, umur 20 tahun. Pria di depanku adalah bosku, Funan Shen. Saat ini, dia aku pelayan hotel. Kamu tidak ingat apa-apa? Kamu, bisu ya? Aku tidak melakukan apa-apa kemarin. Kamu yang memelukku erat. Nanan, apakah kamu Nananku? Nanan, akhirnya aku menemukanmu. Sial, aku malah bersama wanita asing. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mendorongku? Aku rasa kamu sengaja mendekatiku. Mau naik jabatan dengan tubuhmu, ya? Kamu sangat kuat. Aku tidak bisa mendorongmu. Aku juga bingung harus bagaimana kemarin. Tapi ini pertama kaliku. Apa yang terjadi kemarin, anggap saja tidak pernah terjadi. Ini jumlahnya. Sebagai ganti rugi. Aku tidak mau. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kejadian kemarin. Aku juga tidak akan memanfaatkannya untuk mengganggumu. Kurang, ya? Aku sarankan jangan terlalu jauh. Apa salahku sebenarnya? Kenapa sejak kecil, semua orang selalu menyakitiku? Di mana Gyoku? Di mana Gyoku? Katakan. Ketemu. Giok itu. Kenapa sama dengan punyaku? Kenapa dia begitu peduli dengan Giok ini? Bosku, sudah menemukan keberadaan Nona Nanan. Baik. Aku segera datang. Kenapa Giok kita sama persis? Kita. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Nak, melayani Nona Besar adalah tugas utamamu. Kamu harus segera mengundurkan diri dan kembali jadi pembantu. Apakah hidupku hanya untuk melayani Nona Besar? Kami telah memeriksa semua kasus penculikan 15 tahun lalu, berdasarkan petunjuk yang Anda berikan. Saat ini hanya keluarga ini yang sesuai dengan situasi saat itu. Lin Yanshuang. Oh, Nona Besar keluarga Lin itu. Ya, Lin Yanshuang pada usia 5 tahun. Pernah diculik. Keluarga Lin membayar uang tebusan sejumlah ini untuk membawanya kembali. Setelah itu, keluarga Lin pindah untuk menghindari balas dendam para penculik. Seluruh keluarga pindah ke Jiangcheng. Ternyata bersembunyi di keluarga Lin. Siapkan mobil. Segera pergi ke keluarga Lin. Kiao 11, apa yang kusampaikan kemarin padamu? Nona Besar ada tamu di rumah, kamu harus membantu di rumah. Sepanjang malam tidak terlihat, sudah berani ya? Berani tidak mendengarkan kata-kata ayahmu, apa begitu? Ayah, aku tidak mau jadi pembantu. Aku sudah dapat kerjaan. Kerjaan? Kerjaan apa yang lebih penting dari Nona Besar? Jenggit Xiaoxi, nasib orang sudah ditentukan. Ayahmu ini pelayan, kamu seumur hidup ditakdirkan melayani orang. Riba APA, hari ini aku dan keluarga Fu berunding soal pernikahan. Berani mempermalukan keluarga Lin lagi. Keluar dari sini. Maaf Nona Besar, aku akan menghajar si bisu kecil ini. Cepat pergi. Berhenti. Si bisu kecil, ke sini, berlutut. Pakai sepatuku. Tapi aku bukan pelayanmu. Kenapa harus memakaikan sepatu untukmu? Dasar anak kurang ajar, Nona Besar menyuruhmu memakaikan sepatu. Itu kehormatan untukmu, banyak alasan. Ayah, aku tahu selama ini kau selalu bertahan. Karena aku menahan perlakuan semena-mena Nona Besar.
Sekarang aku sudah dapat kerjaan, aku bisa menghidupimu. Ayo pergi dari sini. Sudah lama jadi pelayan, benar-benar menganggap diri tuannya. Kalau bukan keluarga Lin menempang kalian berdua. Entah sekarang kalian mengemis di bawah jembatan mana. Maaf Nona besar, aku salah, jangan marah. Jangan ganggu ayahku. Berani membantah aku? Dari mana dapatnya keberanian? Hari ini akan kupatahkan tulangmu. Lihat masih bisa sombong apa? Nona besar jangan pukul lagi. Bisa mati orang. $500,000? Keluarga Fu? Kamu yang cuma pelayan hotel. Dapat uang sebanyak ini dari mana? Oh, aku mengerti. Wanita ini menjual diri ya? Tidak, uang ini bukan milikku. Kembalikan, aku harus mengembalikannya. Mengembalikan? Berarti mencuri dong? Berani mencuri milik Nona besar? Kenapa aku punya anak seperti ini? Aku tidak. Ayah, aku anakmu, kenapa sejak kecil? Kau hanya percaya padanya? Xiao Wei, pukul dia sampai babak belur. Berani sekali, bukan cuma mencuri uang keluarga kami, tapi juga perhiasanku. Kiao 11, kamu benar-benar sial. Kembalikan. Itu milikku. Siapkan mobil, kita ke rumah keluarga Lin. Baik. Nanan, apa itu kamu? Nanan, ini hadiah ulang tahun dari kakek untukku. Ini bisa membawa keberuntungan. Aku bagi setengah untukmu. Kita pasti bisa kabur dari sini. Oh ya? Apa Lin Yanshuang pernah memakai giok ini? Nona Lin cukup aktif di kalangan atas Jiang Cheng. Tapi belum ada yang melihatnya memakai giok serupa. Bagaimana mungkin? Tolong cari info tentang seseorang lagi. Pelayan hotel tempat aku menginap kemarin. Aku butuh data lengkapnya sejak kecil. Sayap. Pukul dia sampai babak belur. Nona, kalau terus dipukul bisa tewas. Dekat APA, keluarga Lin kami kaya raya. Masa tidak bisa menghukum seorang bisu? Kembalikan. Itu milikku. Berani-beraninya kamu. Berhenti. Nona Lin, tak kusangka keluarga Lin punya kebiasaan main hakim sendiri. Kalau aku tidak datang hari ini, apa kalian mau memukulinya sampai mati? Bos Fu, Anda salah paham. Aku hanya menghukum seorang pelayan yang mencuri. Pelayan? Sepengetahuanku, dia seharusnya karyawan Hotel Fu Group. Bukan bekerja untuk keluarga Lin, kan? Tuan Fu tidak tahu. Orang ini karena ayahnya bekerja di keluarga Lin, menganggap rumah kami seperti kebun belakangnya sendiri. Tidak hanya mencuri harta kami, tapi juga giok pribadiku. Giok ini milikmu? Kenapa? Funanshen, kenapa? Punya giok yang sama denganku? Nanan? Kamu Nanan? Bagus sekali. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan-jangan. Dia selama ini mencari pemilik giok ini? Sungguh bahagia, ternyata kamu selalu di sampingku. Syukurlah aku tidak melewatkanmu. Funanshen begitu memperhatikan giok ini. Mang Kingka, Kenapa? Kenapa Funanshen? Punya giok yang sama denganku. Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Dia bohong, giok ini jelas-jelas milikku. Dia yang merebut giokku. Giok ini milikku. aku ini putri keluarga Lin, mana mungkin mencuri barangmu. Giok ini kualitasnya sangat bagus, harganya minimal puluhan juta. Kamu cuma anak seorang kepala rumah tangga.
Mana mungkin punya uang untuk beli giok semahal ini? Giok ini sudah kupakai sejak kecil. Banyak orang di keluarga Lin yang pernah melihatnya. Ayah, bantu aku membuktikan, katakan pada Funanshen. Giok ini milikku. Kamu mencuri giok Nona besar, terima saja nasibmu. Kira dengan berbohong giok ini milikmu, bisa lolos dari hukuman? Tolong, bantu aku membuktikan. Giok ini milik Nona besar. Shuang, Nyonya, sudah cukup keributanmu? Maaf Tuan Fu, ini sudah cukup, tidak perlu dibahas lagi. Tidak ada yang boleh mengejar masalah ini lagi. Ibu, kenapa selalu membela orang luar? Kalau tidak, aku akan bawa kamu dan Kiao 11 ke kantor polisi untuk menyelidiki kebenarannya. Lupakan saja, tidak perlu repot-repot. Kiao 11, jangan karena kamu bisu lalu pura-pura memelas minta dikasihani, kamu mencuri harta keluarga kami. Uangnya tidak apa-apa, tapi giok ini barang pribadiku. Tidak mungkin ku kembalikan padamu. ayah, kita laporkan ke polisi saja. Kamu mau bikin aku mati marah? Nyonya dan Nona besar. Sudah tidak menuntutmu, kamu harusnya bersyukur. Sejak kecil, setiap dia merebut barangku. Kamu selalu menyuruhku mengalah. Kenapa? Apa? Aku bukan anakmu? Melihat Paman Kiao sudah bekerja di keluarga Lin bertahun-tahun, aku maafkan, cepat bawa dia pergi. Cepat pergi. Pergi. Funanshen, tolong aku. Tolong aku Funanshen. Funanshen. Nanshan, mari kita bahas pernikahan kita. Jangan sampai orang tuaku menunggu lama. Tidak menyangka, Tuan Fu dan Yan Shuang keluarga kami masih ada jodoh seperti ini, sayangnya. Sebelumnya, Yan Shuang kami terlalu tertekan. Kehilangan banyak ingatan, kalau tidak 15 tahun yang lalu. Tidak akan sampai, Bagaimanapun juga. Akhirnya ketemu juga. bagus, benar-benar jodoh dari langit. Ibu, apa yang kau katakan? Baiklah begitu. Keluarga kami, keluarga Lin, segera akan menjadi besan dengan keluarga Fu. Nanti, akan ada yang lebih memalukan lagi. Soal pertunangan, aku akan pulang dan bicarakan dengan kakek. Bicarakan tanggalnya. Seharusnya. Kebetulan ayah Yan Shuang masih di luar negeri, jadi ini tidak perlu terburu-buru. Yan Shuang, cepat antar Nanshan pulang. Ya, ayo pergi. Mamelukin sekali. Ayah, giok itu jelas-jelas selalu kubawa. Jelas-jelas milikku. Kenapa kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Kau tidak lihat dirimu sendiri, pantaskah kau memakai barang bagus seperti itu? Akulah putrimu kandung sejak kecil. Dengan Shuang selalu menindasku. Bukankah sudah cukup banyak? Kenapa setiap kali kau selalu membelanya? Kenapa kalian semua menindasku? Kau ini, kalau bukan karena Nona besar menerima kita dulu. Nyawa kita berdua sudah habis. Jangan bicara soal giok ini. Nyawamu pun diberikan oleh Nona besar. Hanya karena diterima dulu, kau selama 15 tahun. Tidak pernah mengambil uang sepeser pun dari keluarga Lin. Aku juga ikut bekerja keras di keluarga Lin. Hidup bahkan lebih buruk dari pelayan mereka. Bahkan jika ada hutang budi sebesar langit, 15 tahun sudah cukup untuk melunasinya. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Kalau mau mendidik anak, bawa pulang saja. Di depan umum seperti apa? Giok itu, sejak kecil selalu kubawa. Aku punya foto sebagai bukti. Foto APA? Kau pikir dengan memalsukan beberapa foto bisa membuat barang curian jadi asli? Jangan naif. Aku ingin melihat fotonya. Giok itu adalah peninggalan ibuku. Sudah kubawa sejak sebelum masuk keluarga Lin. Kakak, giok ini adalah warisan keluarga Fu untuk menantu pertama. Bagaimana mungkin peninggalan ibumu? Setengah giok ini. 15 tahun yang lalu sudah kuberikan kepada Nanan. Tak kusangka kau tidak hanya serakah dan cabul, tapi juga pembohong. Beri aku mau. Nona besar. Ini cuma benda plastik biasa. Diberikan ibunya padanya. Benda jelek ini, aku nggak mau. Nona besar, Tuan Fu, aku yang salah. Aku mencuri giok ini dan memberikannya ke Kiao 11. Aku lihat dia sangat suka, jadi aku berbohong. Tak disangka dia percaya. Masa sih? Mengingat kau sudah bekerja untuk keluarga Lin selama 15 tahun. Aku maafkan kalian berdua. Kalau ada next time, pasti ku hukum. Ya, terima kasih banyak atas kebaikan Nona besar. Nanshan,
Antang kita tidak kehilangan satu sama lain. Maafkan Paman Xiaoya. Kau nanti. Jangan muncul lagi di hadapanku. NAK. Kau mau bunuh aku ya? Sudah berapa kali kukatakan. Aku putri keluarga Lin, tak ada hubungannya denganmu seumur hidup. Now, jangan lupa daratan. Ingat. Kiao 11 inilah Putri Lin yang sebenarnya. Diam. Rahasia ini sudah kau simpan 15 tahun. Kenapa sekarang masih jungkit-ungkit? Kalau aku tidak bisa jadi orang penting, dengan siapa kau akan hidup enak nanti? Oh ya, Nah, maksudku nona besar. Aku tadi pikun. susah payah baru dapat posisi sekarang. Kalau Funanshan tahu. Pemilik jok ini sebenarnya Kiao 11. Aku harus bagaimana nanti? Jangan khawatir, si Kiao 11 ini. Tidak akan ingat kejadian 15 tahun lalu. Sekarang kau harus buat Funanshan percaya. 15 tahun lalu, kaulah yang diculik bersamanya. Xiao Shi, putri keluarga Lin, dan nyonya besar keluarga Fu. Semua milikku. Funanshan. Giok ini milikku, aku tidak bohong. Kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa? Bos Fu ini. Jangan pedulikan dia. Cuma penipu yang mencoba mencuri identitas. Kakak Fu. Nanan, kita pasti bisa kabur. Iya, aku dan kakak Fu bisa keluar. Kakak Fu. Berhenti. Kakak Fu. Nanan. Kamu tadi memanggilku apa? Giok ini milikku. Hanya Nanan yang akan memanggilku seperti ini. Kamu ini siapa sebenarnya? Hanya Nanan yang akan memanggilku seperti ini. Kamu ini siapa sebenarnya? Jika kamu adalah Nanan, kenapa tiba-tiba berubah menjadi Kiao 11? Kenapa di tanganmu? Ada bekas luka yang sama seperti Nanan? Apakah itu kamu, Nanan? Kamu pasti sudah menderita banyak. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku baru menemukanmu sekarang. Funanshan, kamu dan anggota keluarga Lin akan segera bertunangan. Itu adalah pernikahan yang kamu setujui sendiri. Sekarang, sudah ketahuan oleh wartawan. Kamu bergaul dengan wanita lain di luar. Apa maksudmu bergaul, kakek? Kamu masih berani bertanya padaku? Funanshan, orang terkaya di kota Jiang, bertemu dengan pelayan cantik di tengah malam. Besok akan jadi headline, kamu dan seorang pelayan hotel. Foto-foto yang sudah dikirim ke sini menunjukkan kalian berdua berpelukan. Kakek, kamu salah paham. Aku tidak melakukan apa-apa dengannya. Jebakan yang jelas seperti ini, kamu tidak bisa melihatnya? Maksudmu, wanita ini bekerja sama dengan paparazzi untuk memeras? Lalu apa lagi? Cepat selesaikan masalah ini. Keluarga Fu tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Kamu membohongiku. Apa yang kamu bicarakan?
Kamu pura-pura bisu di depanku, ya? Mencuri giok dan mengaku sebagai Nanan, setelah ketahuan. Kamu bekerja sama dengan wartawan untuk memeras Kiao 11. Aku harus mengagumi keberanianmu. Atau kecerdikanmu? Aku tidak melakukannya, percayalah padaku. Bahkan bekas luka di telapak tangan Nanan. Kamu tiru dengan sangat mirip Kiao 11. Sudah berapa lama kamu merencanakan ini? Katakan padaku. Bekas luka ini sudah ada sejak lama. Jika tidak percaya, kamu bisa mengeceknya sendiri. Giok ini kamu bawa sejak kecil, bekas lukanya juga. Dengan kebohongan yang begitu buruk ini, Fu Nanshen, kamu masih tidak mau percaya padaku. Bos Fu, wartawan malam itu sudah ditemukan. Kakek bilang, kamu harus menanganinya sendiri. suruh seseorang menjaganya dengan baik. Ya, Halo, apakah ini Nona Lin? Si manis itu ada di dalam kamar. Kuma pelayan keluarga Lin. Sok merasa tamu istimewa di kamar mana? Diam saja apa? Cepat bawa dia ke sini. Nona Lin, calon nyonya besar masa depan. Kenapa? Kalian tidak mau kerja di keluarga Fu lagi? Berkatanya saja berani tidak dengar. Cepat pergi. Nyonya besar, so kinaikan gaji dan jabatan saya. Santai, nanti aku bicarakan dengan Nanshen. Seret dia ke bawah. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Xiaoxi, berani sekali kau. Tidak hanya berani mencuri giokku, sekarang berani mencuri orangku juga. Aku tidak. Giok itu memang milikku. Kembalikan padaku. Ha, look. Tidak dengar Fu Nanshen bilang? Giok ini adalah hadiah saat kami diculik bersama dulu. Dia yang memberikannya langsung padaku. Xiaoxi, kamu ikut Paman Kiao keluar masuk bertahun-tahun. Pernah diculik? Paman Kiao tebus 5 juta untukmu? Berani meniru aku? Lihat dulu diri sendiri. Tidak mungkin. Kau bohong. Orang jahat dan kotor sepertimu pasti ingin menyusup ke keluarga Fu untuk mencuri. Orang-orang, copot bajunya. Jangan sisikan sihilai benang. Diam saja apa? Ayo, aku calon nyonya besar keluarga Fu. Kalian berani tidak patuh? Tikus selokan sepertimu harus ditelanjangi di depan umum. Bos Fu, tentang Nona Kiao, saya dapat informasi. Dari kecil dia menderita afasia traumatik. Selalu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Artinya, dia tidak pura-pura bisu. Ya, dokter bilang hanya setelah trauma besar. Dia bisa bicara. Bawa orangnya. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Bos Fu, Ampun. Bicaralah. Siapa yang menyuruhmu memata-matai? Tidak Bos Fu, saya difitnah. Rupanya tidak kapok ya. Suruh dia jongkok lebih rendah. Lagi. Bos Fu, Ampun. Bos Fu, Ampun. Ampun, Bos Fu. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kau berkata jujur. Bos Fu. Bos Fu, Ampun. Bos Fu. Aku bilang. Bos Fu, itu pelayan dia. Dia yang ingin mendekati Bos Fu, ingin menikah dengan orang kaya. Dia yang menyuruhku mengintip dan memotret diam-diam. Ternyata dia. Wanita yang suka pamer seperti ini. Bagaimana mungkin dia nananku? Bos Fu, wanita itu bilang terus-terusan. Kau pasti akan menikahinya, aku juga tidak akan menyetujui dia melakukan hal ini. Dia. Bilang langsung padamu? Iya, dia yang meneleponku langsung, iya. Dia bisu. Berani berbohong di depanku, ya? Bos Fu, aku jujur, Bos Fu. Aku sendiri yang serakah, ingin memotret diam-diam. Ampuni aku, Bos Fu. Kakak Fu. Potong lidahnya. Jangan, Bos Fu. Aku tidak bersalah.
Kakak Fu. Kiao 11, apakah kau benar orang yang kucari? Xiao Shi, orang yang secantik dan semanis kau. Funanshan, mana mungkin tertarik dengan orang miskin dan bisu sepertimu? Lepaskan. Ini anggur 8.000 per teguk. Sekali jilat sudah beruntung, jangan sia-siakan. Jilat! Lepaskan. Mimpi. Hari ini, aku akan membuatmu melihat kenyataan. Kiao 11 mana? Nona, Xiao, dia. Bilang. Aku. Tuan Fu, Nona Kiao benar-benar sudah tidur. Kakak Fu. Bisu ini ternyata bisa bicara. Bagaimana? Tuan Fu sudah kembali, kita. Tenang, tutup mulutnya dulu. Jangan biarkan dia bersuara. Kakak Fu. Suara apa itu? Kalian sedang apa? Tuan, ini bukan urusanku. Ya. Ya, Nona Kiao sendiri yang tidak hati-hati. Dia sendiri tidak hati-hati. Bisa sampai seperti ini. Kiao 11, kapan kebiasaan burukmu ini bisa berubah? Kamu tidak bisa selalu melukai diri sendiri hanya untuk meminta maafku. Paman Kiao bersusah payah membesarkanmu. Dia pasti sangat sedih melihatmu seperti ini. Kiao 11, aku datang dengan tulus untuk menemuimu. Kenapa kamu berani memukulku di rumah Fu? Kamu menggangguku. Dia ternyata bisa bicara. Kakak Fu, lihatlah, Paman Kiao adalah orang tua di keluarga kami. Janganlah berselisih dengannya. Apa yang kamu panggil tadi? Kakak Fu, aku dulu memang memanggilmu seperti itu, kan? Aku sudah ingat semuanya. Apa yang kamu katakan semuanya benar? Meskipun aku tidak ingat banyak, tapi aku sudah ingat. 2 penculik yang memakai topeng itu, takut aku membocorkan. Akhirnya menculikku juga. Ya, Nanan waktu itu terkena imbas karena aku. Nanan, kamu masih ingat waktu kita? Kakak Fu, kepalaku sakit sekali. Apa masih diam saja? Panggil dokter. Ya. Dia berbohong. Nanan, ini aku. Aku sudah ingat semuanya. Orang yang diculik bersamamu waktu itu adalah aku. Giok itu juga milikku. Kakak Fu, kamu sudah lupa? Kiao 11, soal wartawan itu. Memang tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa memaafkanmu. Tapi jika di kemudian hari kamu masih ingin bermain akal di depanku, aku sarankan, lupakan saja niatmu. Aku ingat, Giok itu adalah waktu kita diculik bersama di gudang itu. Kamu yang memakaikannya untukku. Katanya bisa melindungi. Melon dan Jaku agar selamat. Dan sehat. Kenapa kamu bisa tahu? Kiao 11, karena kalimat ini adalah kakak Fu yang mengatakannya langsung padaku. Aku tidak tahu dari mana kamu mendengarnya, tapi jika kamu ingin mencuri identitasku, jangan harap. Kiao 11, kamu benar-benar menganggap aku bodoh ya? Anak yang hilang di kota Shalan 15 tahun lalu. Hanya aku dan Yan Shuang berdua. Keluarga Lin menawarkan tebusan sebesar 5 juta untuk menemukannya. Di mana kamu saat itu? Saat itu, kamu dan Kiao Wei masih aman-aman saja. Di desa.
kamu percaya aku. Aku tidak membohongimu. Kamu pergi dari sini. Kak Fu tidak akan percaya padamu. Kak Fu, aku masih ingat. Saat diculik dulu. Kamu sudah ada di mobil, bahkan memberiku permen. Kamu mengada-ada begitu banyak hanya karena iri dan ingin pamer. Ingin mendekati keluarga Fu, ayahmu judi lagi ya? Kamu berusaha mati-matian untuk melunasi utang ayahmu. Tanpa mempedulikan Kara APA pun. Kak Fu, dia anak seorang penjudi. Jangan percaya omongannya. Kalau bukan karena ayahnya, aku hampir tidak bisa bertemu denganmu. Aku tidak ingin mencuri uang Kak Fu. Aku hanya ingin menemukannya, karena Kak Fu adalah satu-satunya orang yang baik padaku di dunia ini. Sudah cukup. Penjaga. Mulai hari ini. Jangan biarkan dia muncul lagi di keluarga Fu. Cepat, usir dia. Aku tidak membohongimu. Aku tidak membohongimu. Sudah, tidak apa-apa. Sini. Duduk dulu di sini, dokter segera datang. Kak Fu, aku tidak apa-apa, hanya terbentur sedikit. Nanan, kamu masih ingat tidak? Dulu kamu menangkis pisau untukku. Jangan ganggu Kak Fu. Ada bekas luka yang sangat panjang di tangan. Dulu aku dijual ke pegunungan, disiksa sampai tidak berbentuk. Orang tuaku baru menemukanku 3 tahun kemudian. Agar tidak meninggalkan trauma. Mereka menghilangkan bekas lukaku. Ini semua salahku. Kalau bukan karena aku dulu, kamu tidak akan. Kak Fu, aku susah payah baru bisa bertemu denganmu. Kita tidak usah bahas hal-hal ini lagi, ya? Baik, tidak dibahas lagi. Kiao 11, kamu ini. Aku seharusnya sudah menyingkirkanmu lebih awal. Imut ya imut, sudah berapa kali aku bilang. Jangan mencoba mengambil apapun yang menjadi milik Nona besar. Sekarang kamu bahkan berani mencuri identitasnya. Aku tidak. Dulu bersama Funanshan. Orang yang diculik bersamaku seharusnya aku. Giok itu memang milikku, aku sudah ingat semuanya. Kamu asik. Giok itu jelas-jelas milikku. Kenapa kamu bilang? Kamu yang mencurinya untukku? Ayah, benarkah kamu ayahku? Dasar anak perempuan sialan. Benar-benar tidak kapok sampai lihat peti mati. Kayaknya kamu sudah gila ya? Nona, biar aku yang menghajarnya. Kalau kamu tidak bisa mendidik anakmu, lebih baik aku yang melakukannya untukmu. Baik, Nona. Cepat berlutut. Kamu kan suka punya bekas luka di badan. Aku akan buatkan yang lebih besar untukmu. Gimana rasanya? Teriak, teriak lebih keras. Lihat siapa yang mau menolongmu. Tahu tidak, sejak kecil yang paling aku benci darimu. Aku paling benci wajahmu. Aku ingin menikam-nikamnya sampai hancur. Nona, menghajar saja cukup. Paman Kiao, kayaknya kamu sudah terlalu lama di keluarga Lin. Sampai lupa diri siapa. Tidak, Nona. Saya ikuti semua perintah Nona. Baik, kalau begitu kamu yang lakukan. Baik, Nona. Jangan, Kamu kan cuma pelayan, rusak wajah tidak apa-apa. jangan. Selagon. Dirimu sendiri yang menghalangi jalan Nona. Berhenti. Sedang APA ini, Oh ya, Xiao Shi Taidak tahu malu. Mau merusak perjodohan keluarga Lin dan Fu. Menggoda Funanshan. Paman Kiao hanya sedang mendidiknya. Aku tidak, kalian bisa tanya sendiri. Funanshan, malam itu benar-benar kesalahpahaman. Dia hanya cari alasan. Wartawan sudah memotretnya. kenapa kamu masih percaya berita gosip itu? Apa yang sudah ayah ajarkan? Aku Taidak. Tuan, Nona juga demi reputasi keluarga Lin. Kapan giliran? Sopir seperti kamu yang urus? Iya, Tuan benar. Saya terlalu banyak bicara. Dan juga, mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi ke keluarga Lin. Tidak bisa menerima orang yang suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tuan, Nona besar, tolong bantu aku memohon ampun.
Aku belum bisa meninggalkan keluarga Lin. Nona besar belum mewarisi. Diam. Hal terpenting sekarang adalah cepat usir Kiao 11 dari keluarga Lin, sisanya. Nanti setelah ayahku tidak marah lagi. TAPI. Kamu ini sumber malapetaka. Kenapa aku punya anak seperti kamu? Menangis, benar-benar merusak suasana. Kemari, kenapa kamu menangis lagi? Masih menangis? Kalau masih menangis, aku akan potong rambutmu, biar kamu menangis. Kiao Wei. Apa aku benar-benar anakmu? Apa yang kamu omongkan? Kamu bukan anakku. Lalu anak siapa? Kamu pikir kamu Yan Shuang? Lahir sudah jadi nona besar, aku beritahu kamu. Xiao Shi, kamu. Dulu sudah kubilang, habisi sampai ke akarnya, tapi kamu malah membawanya ke keluarga Lin. Tidak bisa, orang ini tidak boleh dibiarkan lagi. Cari cara untuk menyingkirkannya. Yan Shuang, dia sekarang sudah pergi. Tenang saja, pasti tidak akan muncul. Di depanmu dan bos Fu lagi. Hanya tidak muncul tidak cukup, aku ingin dia benar-benar hilang. Yan Shuang, tidak perlu sampai segitunya kan? Kenapa? Orang itu memanggilmu ayah selama 15 tahun. Kamu jadi tidak tega. Jangan lupa, aku ini anak kandungmu. Kamu masih mau harta keluarga Lin atau tidak? Tenang, aku akan segera urus. Nona, mau kemana? Nanan, tunggu kita berhasil kabur. Aku akan ajak kamu ke kota Shalan, itu kampung halamanku. Sangat indah. Ke kota Shalan. Bos Fu, Tuan bilang dari telepon. Pernikahanmu dengan keluarga Lin harus cepat ditentukan. Bagaimana? Pergi ke kota Shalan dulu. Pulang lihat-lihat. Baik. Kamu ini Kiao 11? Dia ini. Persis seperti di foto. Aku tidak kenal kalian. Kalian mau apa? Ayahmu sudah terima banyak uang dari kami, sekarang kamu. Sekarang adalah karyawan klub malam kami. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tempat ini masih sama sekali tidak berubah ya. Kalau Anda ingin membawa Nona Lin, saya bisa telepon sekarang. Berhenti. Nah, datanglah orang yang tidak tahu diri. Kalian mau apa? Dia orang klub malam kami, aku tidak peduli siapa kamu. Aku sarankan jangan ikut campur, serahkan orangnya padaku. Aku tidak pernah ke klub malam, mereka yang mau menculikku. Ayahmu sudah terima banyak uang dari kami, kontraknya ada di sini. Hitam di atas putih, kamu harus kerja di klub malam kami selama 5 tahun. Jangan bermimpi mengelak. Aku tidak tanda tangan, aku juga tidak terima uang, aku tidak mau pergi. Dengar tidak? Dia tidak mau pergi. Siapa yang terima uang kalian? Kalian cari saja orang itu. Dikasih muka malah tidak mau. Tahu tidak kami ini siapa? Berani merampas orang kami? Bosku, soal klub malam itu, sudah kuberitahu. Pulang dan bilang pada bos kalian. Orang ini kubawa oleh Fu Nanshen. Kalau mau, suruh dia sendiri. Datang ke keluarga Fu minta padaku. Cepat pergi. Ayo pergi. Lenganmu terluka. Pergi. Kakak Fu, Tenang dulu, jawab aku, siapa yang melukai lenganmu? Kakak Fu, Nanan tidak bisa lari. Ingin pergi ke kota Shalan. Kiao 11. Ulangi sekali lagi, jelaskan padaku. Bagaimana kamu bisa tahu? Janjiku dengan Nanan? Jawab aku. Kakak Fu, Kiao 11. Bos Fu, berdasarkan info yang kudapat, Nona Kiao memang dijual oleh ayahnya. Dengan harga segini ke klub malam. Lucu sekali. Di mana orangnya sekarang? Begitu dapat orang langsung kabur, kami sedang mencarinya. Temukan dia. Ya. Bagaimana dengan hal lain yang kusuruh selidiki? Luka Nona Kiao, beberapa pelayan keluarga Lin melihat langsung.
Lin Yanshuang ini benar-benar jahat ya. Apa dari awal sampai akhir aku salah mengenali orang? Perkawinan Anda dengan Nona Lin. Sapa kakek, pernikahan keluarga Lin. Ditunda dulu. Ya, Apa katamu? Tunda petunangan? ya, ini perintah bos Fu. Tidak mungkin. Fu Nanshan tidak mungkin ingkar janji. Nona Lin, saya hanya menyampaikan pesan. Soal lainnya, saya tidak tahu. Kamu gila. Bukannya ayah suruh kamu pergi dari keluarga Lin? Kenapa kamu masih di sini? Saya juga tidak punya pilihan. Fu Nanzhen membawa Kiao 11 pergi. Geng Hu terus mengejar saya minta uang. Apa katamu? Fu Nanshan membawa Kiao 11 pergi. Gak berguna. Urusan kecil saja tidak bisa diselesaikan. Lin Yanshuang, kamu pikir kamu siapa? Putri bangsawan? Coba sentuh saya sekali lagi. Saya akan cari Fu Nanzhen sekarang. Bongkar identitasmu. Ayah, kita sekarang di perahu yang sama. Saya hanya ingin cepat-cepat dapatkan Fu Nanshan. Tenang, saya punya cara. Piu Xiao, Shi Hailong Tampa Jejak. Mana Xiao Xi? Tenang saja. Kembalikan. Giok itu milikku. Kembalikan. Ingin banget ya? Ambil sendiri sana. Tenang, gadis itu takut air. Begitu masuk air, pasti kambuh. Nanti bukan urusanmu lagi. Kakak Fu, aku takut air. Ayo ke sana. Bodoh. Kiao 11. Boss Fu. Kiao 11, Kiao 11, sadarlah. Kiao 11. Kiao 11, sadarlah. Kiao 11. Kakak Fu, aku ingat semuanya. Dulu kita bersembunyi di gudang. Ada 2 penjahat mengejar kita. Kamu bawa aku lari. Jatuh ke sungai. Banyak air, kakak Fu, banyak air. Nan. Kamu adalah nananku. Aku tahu semuanya. Nananku takut air. Busong, aku serahkan Kiao 11 padamu. Beginikah caramu membalas kerjaku? Tuan, ini bukan urusanku. Ini Nona Lin. Nona Lin cemburu pada Nona Kiao, sengaja menyiksanya. Aku tidak. Dia yang mau merebut Gyoku. Kamu bohong. Itu jelas hadiah dari Kak Fu untukku. Serahkan giok itu padaku. Itu hadiahku untuk Nanan. Tidak ada hubungannya denganmu, mengerti? Fu Nanshan, kamu ditipu, Jie Xiaoxi. Tidak mungkin dia Nanan. Karena ayahnya adalah penculik waktu itu. Ayah kandungnya Kiao Wei adalah penculik yang merampas giok ini dariku. Ketika dia tahu giok ini adalah tanda keluarga Fu, dia punya ide untuk menyuruh Kiao 11 berpura-pura jadi aku. Jie Xiaoxi tahu. Semua diberitahu oleh Kiwei. Tidak mungkin. Ayahku sama sekali tidak tahu kejadian waktu itu. Bagaimana mungkin dia penculik? Benar atau tidaknya ucapanku?
Tangkap Kiao Wei dan tanya saja langsung. Pergi. Baik. Ayah, cepat katakan. Bagaimana mungkin kamu penculik waktu itu? Bagaimana mungkin kamu penculik? Hah, Bos Fu, waktu itu aku tergoda setan. Ampun. Maafkan aku kali ini, Bos Fu. Bos Fu, kumohon padamu. Pantasan wajahmu terlihat familiar. 15 tahun, berani muncul di hadapanku lagi? Kenapa? Kali ini bawa anakmu ini. Untuk menipuku lagi? Bos Fu, bukan urusanku. Xiaoxi. Sini wa Xiaoxi. Dari kecil dia ingin jadi orang kaya. aku tidak pernah memintamu. Kejadian waktu itu. Xiaoxi, meskipun kamu nenek, waktu kamu diculik. Umur 5 tahun kan? Ingatan selain itu? Aku ingat. Ayahku hanya pekerja biasa. Ibuku sudah meninggal sejak lama. Aku Xiaoxi, dengar apa yang kamu katakan, tidak luka kau? Dulu, Funanshan dan Nanan diculik di kawasan villa pribadi yang penuh dengan orang kaya. Apa hakmu untuk berada di sana? Cukup. Mulai sekarang, aku tidak akan percaya lagi pada apapun yang kamu katakan. Kamu ikut aku. Kakak Fu. Aku tidak berbohong, percayalah padaku. Cukup. Xiaoxi. Bos Fu Xiao Wei bagaimana? Dia punya niat jahat, caranya kejam, tangkap dia dulu. Hajar dia beberapa hari, lalu serahkan ke kakak, perdagangan manusia. Pemerasan, aku ingin lihat. Cukup tidak untuk menghukum mati kamu. Ya, Kakak Fu, Kiao 11, kamu kan anakku. Kamu tidak bisa tidak menolong. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Tidak ada setidaknya ada orang. Kakak Fu, aku mohon. Berikan aku waktu lagi, pasti ada kesalahpahaman. Kakak Fu, Cukup. Aku tidak ingin mendengar nama Nanan dari mulutmu. Kamu tidak pantas. Naik. Kiao 11, kamu orang yang tidak berguna. Bukannya kamu bilang kalau naik ranjang Bos Fu. Bos Fu akan mendengarkanmu. Hasilnya kamu hanya tidur sia-sia. Kamu orang yang tidak berguna. aku tidak bilang begitu. Kamu masih tidak mengaku? Aku tidak. Kakak Fu, Yan Shuang, cepat cari cara. Keluarkan aku dari sini. Funanshan sendiri yang bilang ingin memenjarakanmu. Aku bisa apa? Aku akan cari pengacara terbaik. Cepat keluarkan aku, kalau aku tetap di sini. Aku bisa mati di sini, Yan Shuang. Ini semua untuk kebaikanmu, jangan tinggalkan aku. Kamu masih berani bilang ini? Kamu terus-terusan bilang. Asalkan aku melemparkan Kiao 11 ke air. Jeff Hastings akan sakit dan mati. Tapi apa hasilnya? Hampir ingat semua kejadian. tidak mungkin. Ayahku sama sekali tidak tahu kejadian waktu itu. Bagaimana mungkin dia pelaku penculikan? Kalau aku tidak membongkar identitasku, kamu pikir Funanshan itu akan percaya omonganmu? Aku kasih tahu, kita sekarang seperti belalang di tali yang sama. Kalau kamu tidak melepaskanku, saya takut aku akan membongkar senior kebenaran. K. Funanshan, Buru-buru APA? Tunggu sampai aku resmi menjadi nyonya besar keluarga Fu. Aku akan cari cara untuk keluarkan kamu. Tapi sebelum itu, kalau kamu berani bicara satu kata pun, kita berdua tamat. dasar anak tidak tahu terima kasih, kamu cuma ingin melepaskan dirimu sendiri. Ya kan? Aku kasih tahu. Aku akan bawa kamu ikut mati. Kalian ngapain? Dion Yuka, jangan kira karena Tuan memaafkanmu, kamu bisa merasa diri. Sebagai putri keluarga Fu, aku kasih tahu, kamu cuma pembantu keluarga Fu yang kontrak. Cepat bangun kerja. Aku ingat sekarang. Tolong izinkan aku bertemu Funanshan. Dion Yuka, Tuan tidak mengirimmu ke penjara. Sudah sangat bermurah hati, masih mau bertemu dia. Kamu pikir kamu siapa? Nona Lin, ibumu menyuruhku menjemputmu pulang.
Kamu bukan paman sopir kami. Aku tidak ikut kamu. Tolong izinkan aku bertemu Funanshen. Aku bisa buktikan aku tidak bohong padanya. Lepaskan. Sebenarnya Nona Kiao juga orang yang malang. Waktu Kiao Wei melakukan hal-hal itu dulu, dia masih anak-anak. Selama ini juga selalu disiksa Kiao Wei. Dia ingin menyamar sebagai Nona Lin, juga bisa dimaklumi. Lepaskan. Apa sih manis-manis? Kurang ajar. Tuan. Maksong, aku tidak tahu sebagai pembantu keluarga Fu. Bisa seangkuh ini. Tuan, dia nekat minta bertemu Anda. Aku benar-benar tidak bisa. Hanya bisa mengajarinya sedikit tata krama. Kamu pikir aku buta? Tuan, aku tidak berani lagi. Tidak akan ada next time, tuan-tuan. Kaki mana yang memukul? Putuskan kaki itu. Ampun, tuan. Jangan. Sangga tidak berani lagi. Ampun, tuan. Saya tidak berani lagi. Kakak Fu, tidak. Funanshen, aku sudah ingat semuanya. Saat aku diculik ke dalam mobil, kamu sudah ada di sana. Aku ingat. Kamu juga lebih keren. Aku ingat semuanya, tapi aku juga ingat ayahmu. Wajah Kiao Wei, dialah yang dulu menculik kuda Nanan, sopir mobil itu. Kamu tahu tidak? Tidak, bukan. Dia bukan ayahku. Ayahku bukan penculik. Kamu harus berterima kasih pada Kiao Wei. Selama ini dia memukul dan memarahimu, setidaknya. Dosa-dosanya tidak membuatmu menikmatinya, kalau tidak. Kiao Wei berhutang padaku dan Nanan. Aku akan menagihnya padamu, satu persatu. Kamu tidak tahu, aku bisa tidak memenjarakanmu. Tapi aku ingin kamu seumur hidup menjadi pelayan, melayani. Nanan seumur hidup. Aku tidak mau. Kakak Fu, aku hanya memikirkan ayahnya adalah penculik waktu itu, hatiku jadi merinding. Lebih baik serahkan dia ke polisi. Bisa jadi, dulu dia juga terlibat. Dia waktu itu baru 5-6 tahun, aku tahu hatimu tidak nyaman. Kalau tidak suka, biarkan dia tinggal di keluarga Fu. Aku akan mendidiknya dengan baik untukmu. Sudahlah. Kakak Fu benar. Kejadian dulu adalah perbuatan ayahnya. Lihatlah kita. Tumbuh besar bersama sejak kecil. Sedikit juga ada perasaan, lebih baik aku bawa pulang ke keluarga Lin. Dengar ya, asalkan kamu tidak macam-macam lagi. Aku bisa tidak mempermasalahkanmu, tapi jika aku menemukan lagi kamu main-main, akhir Kiao Wei akan menjadi akhirmu. Kakak Fu, kakek Fu masih menunggumu. Bahas pernikahan kita, kamu pergi dulu jangan sampai terlambat. Untuk dia, aku bawa pulang dulu. Kakak Fu. Funanshen. Kiao 11, aku sudah lama memperingatkanmu, jangan menyentuh pikiran yang tidak seharusnya, lihatlah, inilah akibatnya. Kakak Fu Mu tidak akan pernah mempercayaimu. Orang yang dulu diculik bersama kakak Fu. Sebenarnya adalah aku. Kenapa kamu tahu? Apa yang terjadi antara kita? Coba tebak. Daripada memikirkan cara mendapatkan Funanshen, lebih baik pikirkan bagaimana menghadapi orang tuaku setelah kembali ke keluarga Lin bersamaku. Bagaimana menghadapi orang tuaku? Pasti orang tuaku sudah tahu. Kamu adalah putri pelaku kejahatan saat itu. Katakan, bagaimana mereka akan memperlakukan putri pelaku kejahatan? Aku tidak akan kembali ke keluarga Lin bersamamu. Ini bukan keputusanmu. Lepaskan aku. Bos, Fu Kiao Wei mengalami masalah. Bukankah aku menyuruh kalian menjaga nyawanya? Katanya dia bunuh diri karena merasa bersalah. Aku sudah memeriksa rekaman CCTV. Sebelum Kiao Wei mengalami masalah, Nona Lin mengunjunginya. Maksudmu, kematian Kiao Wei ada hubungannya dengan Yan Xuang? Bos Fu, bukan itu maksudku. Nona Lin mengunjungi Kiao Wei. Mungkin juga untuk balas dendam. Atas dendam darah Kiao Wei yang menculiknya. Saat aku dan kamu melarikan diri bersama dulu, kamu bilang tidak akan pernah meninggalkanku seumur hidup. Funanshen, kamu penipu. Lalu, di mana Kiao 11? Dibawa pulang oleh Nona Lin. Siapkan mobil, aku akan ke keluarga Lin. Beberapa hal harus diperjelas. Baik. Dulu aku buta, seharusnya membiarkan kalian berdua kelaparan di luar. Xiao Wei ini membuat anakku menderita begitu banyak, masih tidak puas. Dan kamu masih merusak pernikahan anakku. Bukan aku tidak. Bukan aku yang melakukannya. Kalau bukan karena Funanshen, sudah kukuliti kamu dan kucabik-cabik tubuhmu. Tidak bisa, setiap kali aku ingat, Yan Xuang kami menderita begitu banyak. Aku tidak bisa menerimanya. Hei, kalian,
Patahkan kakinya dan hancurkan wajahnya. Aku ingin membuatnya tidak bisa mengangkat kepala seumur hidup. Aku salah. Kumohon, jangan patahkan kakiku. Di kehidupan berikutnya, aku bersedia menjadi apapun untuk membalas budi kalian. Oh, terbang, terbang. Ayah, ibu. Kalian tidak mengerti bahasa manusia? Coreng wajahnya. Lihat bagaimana dia bisa menggoda Funanshan lagi. Kenapa? Cepat lakukan. Hancurkan wajahnya. Aku ingin melihat setelah kamu menjadi jelek dan cacat. Funanshan masih mau melihatmu atau tidak. Suamiku, lihatlah putri kita. Lihat betapa lucunya dia. Ayo, biar aku gendong. Mulai hari ini, dia adalah satu-satunya putri kecil di keluarga kita. Ini tidak mungkin. Berhenti. Cepat pergi. Dia sudah mendapat pelajaran, keluarga kalian. Jangan juga bertindak terlalu kejam. 15 tahun yang lalu adalah kesalahan Qiao Wei. Yukin Yurus dan Xiaoxi, legitlah. Urusan pernikahan kita dengan keluarga Fu sekarang sangat mendesak. Jika hal ini dibesar-besarkan, tidak enak didengar. Ayah, apakah ini akan dibiarkan begitu saja? Tahukah kamu dia? Aku bilang cukup ya cukup. Berhenti. Ayah, kamu ini sedang apa? Suamiku, kamu kenapa hari ini? Putri kita sudah besar. Kamu masih tidak tahu diri. Bagaimana bisa tidak ada? Ayah, kamu membuatku takut. Aku tanya, kemana tanda lahir di bahumu? Aku. Oh, suamiku. Saat Yan Shuang diselamatkan dulu. Dia penuh luka. Kita bahkan khusus membawanya ke rumah sakit. Untuk operasi penghilang bekas luka, bagaimana mungkin tanda lahirnya masih ada? Benar, Ayah. Sampai sekarang, aku masih sering mimpi buruk memikirkan kejadian itu. Kamu ini kenapa sih selalu mengungkit kesedihan putri kita? Benar-benar. Ya Ayah, bukankah sudah disepakati untuk tidak membicarakan hal itu lagi? Ah, suamiku, Ayah, Ibu. Ayo. Kenapa? Kaki tidak mau lagi? Aku tidak butuh kebaikan palsumu. Kebaikan palsu? Tapi tahukah kamu, kalau bukan karena aku, kamu tidak akan bisa hidup dan bersikap kasar di sini. Qiao 11. Aku tidak menuntutmu karena memasukkan diri sebagai Nanan. Sudah merupakan keringanan bagimu. Kamu tidak perlu berpura-pura di hadapanku. Aku memalsukan Funanshan? Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa menyelamatkan Nanan? Karena kamu tidak bisa melihat, kamu tidak bisa melakukannya. Nanan 15 tahun yang lalu pasti lebih memilih tidak mengenalmu. Diam kau. Dengan hak apa kamu berbicara seperti itu padaku? Ayahmu lah yang menyebabkan. Aku dan Nanan terpisah selama 15 tahun. Kau bisa sampai seperti ini, semua karena dia. Kau tahu tidak? Dia sama sekali bukan ayahku. Apa katamu? Dia yang menculikku. Dia bukan ayahku. Katanya kau hebat, tanya saja dia, kenapa dulu dia menculikku? Kenapa dulu dia menculikku? Lalu, apa kau tahu? Qiao Wei sudah bunuh diri karena takut menanggung dosa. Bahkan sebelum mati, dia masih sempat menulis surat wasiat. Masih membelakangmu. Kau tahu tidak? Mana mungkin? Nona Qiao Wei meninggalkan pesan sebelum meninggal. Dia bilang, semua yang kau lakukan adalah atas perintahnya. Keluarga Lin dan bos Fu memberi kau kesempatan. Qiao 11, masih ada alasan apa lagi? Dia sama sekali tidak menyuruhku melakukan apapun. Masih berani membantah? Kau bilang terus-terusan Qiao Wei. Bukan ayah kandungmu. Aku tanya kamu. Kalau bukan anak kandungnya, mana mungkin dia sampai detik terakhir masih membelakanmu? Membelaku? Selain menyuruhku melayani Lin, di hatinya, aku bahkan tidak sebanding dengan kelingking Lin Yan Shuang. Mana mungkin dia membelaku? Itu karena kau iri. Kau iri Yan Shuang merebut kasih sayang ayahmu. Kau iri semua milik Yan Shuang, yang tidak kau miliki. Aku tidak. Jadi kau ingin meniru dia? Meniru Nanan? Aku tidak. Funanshan, aku tidak. Tapi bagaimanapun kau meniru, palsu tetaplah palsu. Walaupun kau tiru sebaik mungkin, walaupun kau bicara sebanyak apapun, kenanganku dengan Nanan, kau tetaplah seorang penipu ulung,
Kiao 11. Seharusnya aku tidak merasa iba sedikit pun padamu. Kau tahu tidak? Mengapa semua memperlakukanku seperti ini? Kiao 11 mau apa kau? Turun dari sana. Rania, lompat saja. Cepat diam. Siapa sebenarnya aku? Masihkah Lin Shuang? Atau Kiao 11? Atau jangan-jangan dari awal semua ini hanya hayalanku? Funanshen, sampai akhir. Kau tetap tidak percaya padaku. Funanshen, aku lelah. Kiao 11. Kiao 11, Kiao 11. Cepat bangun, kamu harus bangun Kiao 11. Kiao 11. Kakak Fu, aku salah, aku tidak akan. Lagi mengaku sebagai Nanan. Bahkan jika kamu bukan Nanan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Dengar tidak? Panggil dokter. Kamu tidak akan mati, aku tidak mengizinkanmu mati. Kakak Fu, Kamu mau apa? aku hanya ingin melihat Kiao 11. Aku tahu aku agak keterlaluan, Kakak Fu. Kamu tidak marah padaku, kan? Eksai, kamu eksai kan? Benar-benar kamu. Kamu tidak ingat aku? Aku Bibili dari keluarga Li. Kamu salah orang, aku bukan Siksi. Bagaimana mungkin salah? Wajahmu mirip sekali dengan almarhum ibumu, aku. Bahkan jika jadi abu pun aku akan mengenalimu. Apa yang kamu bicarakan? Lihatlah gaya berpakaianmu. Benar-benar seperti nona kaya, ayahmu sudah kaya. Tidak terlihat sebelumnya, dia selalu membual padaku. Bilang sebentar lagi akan kaya raya. Jangan-jangan urusan besar itu berhasil? Diam! Berani bicara sembarangan lagi, aku laporkan polisi. Jangan menekat nak ke Xiaoxi, aku bertahu kamu. Ayahmu dulu berhutang 5.000 yuan padaku, belum dibayar. Sekarang dia kaya, cepat kembalikan 5.000 yuan itu. Kalau tidak, jangan bicara laporkan polisi, aku akan ke pengadilan. Pergi! Perempuan gila dari mana? Kakak Fu, cepat usir dia. Lu Chang. Ya, Aku beritahu kamu Kyo 11. Beritahu ayahmu Kyo Wei. Suruh dia cepat kembalikan uangku, kalau tidak urusan ini tidak selesai. Tidak akan berakhir. Kakak Fu, jangan dengarkan omongannya. Aku sama sekali tidak kenal dia, pasti Kiao 11. Kiao 11 yang menyuruhnya bicara sembarangan. Kamu pulang dulu. Aku. Bos Fu Li Cuiha sudah mengaku. Li Cuiha dan Kiao Wei memang tetangga, dan sangat dekat dengan keluarganya. 15 tahun lalu Kiao Wei menghilang selama setahun. Baru membawa Kiao 11 kembali ke kampung halaman, saat itu. Li Cuiha merasa. Kiao 11 tidak mirip dengan ingatannya. Bantu aku cari informasi detail tentang Kiao Wei. Golongan darah, rambut, DNA, aku mau semuanya. Ya, Apa benar seperti yang kuduga? Jika benar begitu, Nanan. Lalu dengan apa aku harus menebus kesalahanku? Kenapa wajahmu terlihat sangat buruk? Funanshan menyalahkanmu. aku sudah lama memperingatkanmu, jangan berlebihan. Sekarang lihatlah akibatnya. Membuat orang sampai bunuh diri. Ayah, bagaimana bisa ini salahku? Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Siapa sangka dia tidak tekanan, ikan? Dia sendiri yang tidak bisa berpikir jernih. Apa hubungannya dengan uang keluarga kita? Lagi pula, apa salahnya bunuh diri? Itu hutangnya sendiri, dia memang sudah seharusnya mati. Diam, apa yang dilakukan ayahnya dulu, apa hubungannya dengan dia? Dia masih anak-anak waktu itu, melampiaskan amarah sudah cukup. Kamu harus sampai membuat nyawa melayang? Kamu bicara apa sih? Kalau dia ingin mati, biarkan saja. Dia membuatnya uang keluarga kita. Ketakutan seperti ini, aku belum menghitungnya dengannya. Itu nyawa manusia yang hidup. Kiao 11 itu nyawa murah. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan uang keluarga kita? Camel. Sangka. Tuan dan Naonya. Bos Fu menelepon mengatakan Nona Kiao 11. Sekarang sangat membutuhkan darah golongan A. Aku golongan A, aku pergi, aku ke rumah sakit sekarang. Sialan, kenapa dia juga golongan AB? Jangan pergi. Ya, kenapa harus menyelamatkannya? Sangat mengecewakanku. Tidak apa-apa. Ayahmu juga keterlaluan. Sifat anak ini tidak tahu mirip siapa. Paman Lin. Untuk kejadian kali ini, anggap saja keluarga Fu berhutang budi pada Anda. Tada keda, APA. Pada akhirnya,
Ini juga karena Yan Shuang. Bos Fu, kamu tahu sendiri anak Yan Shuang ini. Dia kecil mengalami hal seperti itu, menderita begitu banyak. Kami sebagai orang tua, wajar jika memanjakannya sedikit. Jika ada yang tidak tepat dari perbuatannya. Semoga Bos Fu melihat persahabatan sejak kecil dengannya. Lebih memaafkan. Bos Fu, sudah keluar. Pada akhirnya, ini juga kesalahan keluarga Lin. Bagaimana kalau kita tunggu sampai Kiao 11 sadar dulu? Menurut hasil laporan pemeriksaan, Naomi Xiao Wei dan Xiao Shi tidak memiliki hubungan darah. Kemungkinan mereka menjadi ayah dan anak. Hampir nol. Jadi, Kiao 11 memang tidak berbohong padaku. Tidak. Ini tidak mungkin. Mungkinkah? Ini adalah. Wah, Nanan kita pintar sekali, gambarnya bagus banget. Haha, ayah lihat, matahari. Kenapa mataharinya berwarna hijau? Karena ayah bilang matahari bisa memberikan kehidupan untuk bumi. Karena kehidupan itu hijau, jadi matahari juga hijau. Hahaha, oke. Matahari memang hijau. Hahaha. Tidak, ini pasti kebetulan. Ya, ini cuma kebetulan. Sayang, kamu ngapain di kamar Kiao 11? Tengah malam begini? Enggak ngapa-ngapain. Sudah larut, kenapa kamu belum istirahat? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Jangan paranoid. Jangan-jangan kamu sama Kiao 11? Apa yang kamu omongin? Aku ngomong sembarangan? Kamu seharian melindungi si manis itu. Demi dia sampai berani memukul Yan Shuang. Bagus. Aku tahu pasti sihir apa yang dia berikan padamu. Menggoda tunengan Yan Shuang sudah keterlaluan. Sekarang kamu juga tidak dilewatkan. Kenapa dia tidak mati saja? Sudah. Demi Nan. Kumpulkanlah karma baikmu. Ini. Kiao 11 si manis ternyata belum mati. Tidak bisa. Tidak bisa diam saja. Kalau begini terus, identitasku pasti akan terbongkar. Kiao 11, bagaimana perasaanmu hari ini? Tenang Pak, dokter bilang kondisi Nona Kiao baik-baik saja. Asal istirahat yang cukup, tidak akan ada masalah. Syukurlah. Masih tidak mau bicara denganku? Kapan kamu akan melepasku? Tunggu sampai semua masalah ini jelas. Kakak Fu, Kenapa kamu datang? Kakak Fu, apa kamu marah padaku? Aku benar-benar tidak sengaja. Setiap kali aku melihat Kiao 11, aku teringat ayahnya. Kalau bukan karena ayahnya, aku tidak akan menderita begitu banyak dulu. Hal-hal di masa lalu. Kamu ingat semuanya? Dokter bilang, karena trauma, aku mungkin lupa sebagian. Tapi saat kamu membawa giok ini dan menemukanku, aku ingat semuanya. Kalau begitu, kamu ingat kita. Kakak Fu, mari kita duduk dan bicara. Kakak Fu, ini sup ayam buatanku, coba cicipi. Kakak Fu, aku takut sekali. Jangan takut, mari kita ngobrol. Baiklah, aku akan tanya dulu, Kakak Fu. Makanan apa yang paling tidak kamu suka? Aku paling benci sup ayam. Dan juga daging kambing. Kakak Fu, kenapa kamu tidak minum? Apa masakanku tidak enak? Kakak Fu, ada apa denganmu? Sup ayam ini ada masalah. Tidak mungkin, ini aku bawa dari keluarga Lin. Begitu masuk langsung kuberikan ke pembantu, bilang, apa kamu yang menaruh sesuatu di sup ayam ini? Tuan, bukan aku, Ajiyo, Nona, Xiao. Dia yang menyuruhku menaruh obat di sup ayam. Kalian mau membawaku kemana? Kiao 11, aku tahu kamu manis-manis begini. Tapi niat jahatmu tidak hilang. Kecelakaan, kenapa menyuruhkan pensil? Menaruh obat di sup ayam? Obat apa? Aku tidak. Nona Kiao, tadi kamu sendiri yang bilang. Asal aku taruh obat di sup ayam ini, kamu bisa berhubungan dengan Tuan Fu. Kamu juga berjanji padaku. Kalau sudah jadi Nyonya Fu, kamu akan menjadikanku kepala rumah tangga. Omong kosong. Aku tidak pernah bertemu denganmu. Mana mungkin menaruh obat di sup ayam? Pasti kamu yang memfitnahku. Kiao 11, saksi dan bukti sudah ada.
Sekarang masih mau menyalahkanku? Apa salahku sampai kalian berdua, ayah dan anak, berkali-kali memfitnahku? Saksi dan bukti? Saksi dan bukti macam apa itu? Apa dia bilang apa yang benar? Aku ada rekamannya. Nona Kiao, ini tidak baik kalau Tuan tahu. Takut apa? Obat ini tidak berbau dan tidak berasa. Fu Nanshen tidak akan tahu. Tenang, kalau aku sudah jadi Nyonya Fu, aku jamin kamu di keluarga Fu. Nikmat dan enak. Ibu Fu. Kiao 11, kamu sampai dulu. Lepas dari niat kotor ini, ya? Kakak Fu, ngapain bicara panjang lebar dengannya? Sekarang bukti sudah jelas, serahkan saja dia ke polisi. Rekaman ini palsu. Aku tidak. Fu Nanshen. Kamu memang tidak suka sup ayam, aku lagi bodoh. Mana mungkin aku beri obat di sup ayam untukmu? Siapa yang bilang aku tidak suka sup ayam? Omong kosong, kakak Fu jelas suka sup ayam. 15 tahun lalu, saat Fu Nanshen dan Nanan diculik, Fu Nanshen bilang langsung ke Nanan. Dia paling benci minum sup ayam. Aku, anak penculik saja tahu. Kamu tidak tahu. Bicara sembarangan lagi, percaya tidak aku sobek mulutmu. Jawab dia. Aku, kakak Fu. Aku tentu ingat kamu tidak suka sup ayam. Aku cuma sesaat lupa. Lalu banyak hal yang kamu lupa. Nanan waktu itu terima 1 tusukan untuk Fu Nanshen. Bekas luka itu kamu punya? Fu Nanshen cuma bilang ke Nanan. Dia tidak suka sup ayam, Lin Yang Shuang. Kamu masih ingat? Sampai kapan kamu mau pura-pura jadi Nanan? Sampai kapan? Aku tidak. Akulah Nanan, jelas kamu yang pura-pura. Kakak Fu, jangan dengar dia ngomong sembarangan, Marga Kulin. Nama kecil Nanan, lihat. Ini setengah giok yang kamu kasih ke aku. Kiao 11 adalah anak penculik. Dia pasti bukan orang yang kamu cari. Lin Yan Shuang, apa aku pernah bilang ke kamu? Kiao Wei. Bukan ayah kandung Kiao 11. Tidak mungkin. Kiao 11 itu manis banget. Dia pasti anaknya Kiao Wei. Kenapa? Takut sekali kalau aku bukan. Anak kandung Kiao Wei? Takut kalau dirimu pura-pura jadi Nanan ketahuan, ya? Kakak Fu, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Walaupun dia bukan anaknya Kiao Wei, dia juga tidak mungkin Nanan yang kamu cari. Baik. Kamu bilang terus kamu yang asli, aku tanya satu lagi. Kura-kura dan kelinci berlomba lari. Siapa yang akan jadi juara pertama? Apa maksudmu kura-kura kelinci? Kakak Fu, kamu bicara apa sih? Ini kode rahasia aku dan Nanan. Kalau kamu benar Nanan, kalau kamu tidak bohong padaku, pasti kamu tahu jawabannya. Kura-kura yang juara pertama. Salah. Kiao 11 benar. Kamu bukan Nananku. Kakak Fu, aku ingat sekarang, itu kelinci. Kelinci yang juara pertama. Jawaban benar. Bukan Nanan, juga bukan kelinci. Nanan, karena di depan garis finish. Selalu ada pagar di hati kakak Fu. Nanan selalu nomor 1. Nanan. Kamulah Nanan. Kakak Fu, aku tidak mungkin menaruh obat di sup ayam. Memasukkan obat untuk memfitnah. Siapa yang menyuruhmu? Ampun Tuan, Nona Lin yang suruh aku. Taruh obat di sup ayam. Bohong. Jangan kira SIM ini not jabatan. Kamu bisa menjerumuskanku, aku putri keluarga Lin. Tunangan resmi Fu Nanshen. Mulai hari ini, pertunangan dengan keluarga Lin dibatalkan. Pengawal, usir wanita jahat ini. Lepaskan aku, Fu Nanshen. Bahkan jika aku bukan Nanan, lalu kenapa? Keluarga Lin bukan bisa diinjak-injak. Hah? Lepaskan aku. Setengah giok ini seharusnya jadi milikmu. Sekarang dikembalikan ke pemilik aslinya. Justru karena dikembalikan ke pemilik asli. Harusnya diberikan padamu. Nanan, Sudah kubilang, aku benar-benar Nanan. Tapi kamu tidak percaya. Kamu menyerahkanku ke Lin Yan Shuang. Kamu biarkan dia menghinaku, biarkan dia mematahkan kakiku. maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak berguna. Aku yang menghilangkan ingatan kita. Aku yang kehilangan giok ini. Bukan salahmu. Ini semua salahku sendiri. Nanan, jangan bilang begitu, ya. Jangan bilang begitu. Ini aku. 15 tahun yang lalu, aku seharusnya tidak kehilanganmu. 15 tahun kemudian, aku lebih tidak seharusnya tidak mengenalimu. Ini aku. Nanan. Maaf.
Ada apa ini? Kau kelihatan linglung. Ah, tidak ada. Apa kamu tidak merasa, Yan Shuang? Sekarang penampilannya sangat berbeda dengan waktu kecil. Ah, perempuan itu berubah banyak saat dewasa. Itu normal. Pernahkah kamu berpikir, waktu kecil, setelah kita menyelamatkan Yan Shuang mungkin bukan anak kita. Lalu siapa lagi dia? Aku selalu merasa, antara aku dan dia, seperti tidak bisa dekat, seolah ada sesuatu yang memisahkan. Dia hilang selama setahun sebelum ditemukan. Perubahannya memang cukup besar, tapi waktu itu polisi sudah menyediakan tes DNA, penampilan bisa berubah. Masa hubungan darah bisa dipalsukan? Tapi aku selalu merasa ini. Oh ya. Ibu, Funanshen ingin membatalkan pertunangan denganku. Demi Kiao 11 itu. Dia ingin membatalkan pertunangan. Tidak masuk akal. APA keluargalin. Bisa dia perlakukan semaunya? Terlalu keterlaluan. Ibu, jangan gegabah, Ibu. Bos Fu, lebih baik Anda berhenti minum, Nona Kiao. Setelah lukanya sembuh, dia kembali bekerja di hotel. Bagaimana dengan barang yang aku kirim? Nona Kiao tidak menerimanya, dia bilang. Dia bilang apa? Nona Xiao bilang. Dia sudah selesai denganmu. Selesai. Aku mencarinya selama 15 tahun. Aku mencarinya selama 15 tahun. Bagaimana bisa selesai begitu saja? Funanshen, Keluar Sekarang. Oh ya. Keluarga Fu. Dulu yang mau menikah adalah kamu. Sekarang yang mau batal juga kamu. Yan Shuang keluarga kami. Kesalahan apa yang dia lakukan sampai kau memperlakukannya seperti ini? Apa kesalahan yang dia lakukan? Lin Yan Shuang, kau sendiri yang jelaskan. Ayah, ini bukan salah Kak Fu. Ini semua gara-gara Kiao 11. Diam kau. Sudah begini, kau masih berani memfitnah Kiao 11? Dengar baik-baik, Lin Yan Shuang. Kalau bukan karena perjodohan ini dulu, yang kujanjikan sendiri, hanya karena kau menculik Kiao 11 dan berpura-pura menjadi Nanan, kau sudah pantas mati ratusan kali. Pura-pura APA, bukankah dulu yang bersama kau diculik oleh Kiao Wei adalah Yan Shuang kami? Rupanya kalian berdua sama bingungnya denganku. Lin Yan Shuang tidak memberitahumu, kan? Orang yang diculik bersamaku dulu adalah Kiao 11. Kiao Wei bukan ayah kandungnya. Bagaimana mungkin? Bukankah kau sendiri yang bilang, anak yang diculik bersamamu dulu Margalin? Umur 5 tahun, panggilan Nanan? Kau punya suami, lalu siapa lagi? Ya, aku juga ingin tahu, kenapa? Bisa-bisanya Lin Yan Shuang menjadi Nanan? Itu juga karena kau sendiri salah mengenali. Apa hubungannya dengan Yan Shuang kami? Aku peringatkan, membatalkan perjodohan tidak semudah itu. Kalau begitu, aku juga akan berterus terang. Orang yang Funanshen cintai hanya Kiao 11. Lin Yan Shuang ingin masuk ke keluarga Fu? Tidak mungkin. Kau? Penguil, user Marika Keluar. Lepaskan. Silakan pergi. Bos Fu, menurut informasi kami, gadis yang diculik bersamamu dulu pasti anak keluarga Lin. Maksudmu, Lin Yan Shuang benar-benar penipu? Cari cara dapatkan DNA pasangan Lin. Bandingkan dengan Kiao 11. Aku segera pergi. Sungguh keterlaluan. Funanshen ini benar-benar melewati batas. Ibu, apakah kita akan membiarkan hal ini begitu saja? Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Aku bahkan belum memarahimu, berani sekali kamu mengaku sebagai orang lain, giok itu. Aku tidak pernah melihatmu memakainya, bagaimana bisa tiba-tiba? Kamu bilang Kiao 11 yang mencurinya. Bagaimana ini bisa jadi salahku? Jechao Shiku Mesirang Plan. Mana mungkin punya giok sebaik itu? Pasti dia mencuri barang keluarga Lin. Kamu masih saja membantah. Kenapa aku punya anak perempuan seperti kamu? Sudahlah, APA ini salahnya. Ini kan karena Funanshen salah mengenali orang. Ayah, Ibu, jangan bahas hal yang tidak menyenangkan lagi. Hari ini aku tidak mood. Makan dulu di hotel ini, baru bicara yang lain. Baik, baik, terserah kamu. Ibu, aku tahu ibu paling sayang aku.
Ayo pergi. Xiaoshi, ternyata kamu. Ada yang bisa saya bantu, Nona Lin? Aku kira, setelah kamu bertemu Fu Nanshan, kamu akan menikah masuk keluarga Fu dan hidup mewah. Kok masih jadi pelayan di sini? Sepertinya ini bukan urusanmu. Jangan-jangan kamu ditolak Fu Nanshan? Memang, pria seperti Fu Nanshan mana mungkin cocok dengan kamu yang imut. Tapi cuma bisa melayani orang ini. Minggir! Aduh, Yan Shuang. tolong aku, Yan Shuang. tolong Yan Shuang. Xiaoshi, kenapa kamu sakiti anakku? Keluarga Lin. Apa salah keluarga Lin padamu sampai kamu balas dendam begini? Aku tidak sengaja. Yan Shuang memang agak manja. Tapi sekalipun dia manja, selama bertahun-tahun, aku membayar uang sekolahmu, aku juga merawatmu. Kenapa kamu sakiti anakku? Yan Shuang, kamu tidak apa-apa. Kamu membuatku sangat khawatir. Ibu, Kiao 11 ingin membunuhku. Tidak apa-apa. Nanan. Ibyo, Hah? dia ingin menyakitiku. Nanan, bangunlah. Aku baru saja menemukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Bos Fu, ambulans sudah datang. Bagaimana kalau kita bawa Nona Kiao ke rumah sakit dulu? Jika Kiao 11 mengalami sesuatu hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga Lin membayarnya. Bos Fu, ini bukan salah kami. Dia yang mendorong Yan Shuang kami lebih dulu. Benar, tangga ini tidak terlalu tinggi, tidak mungkin sampai mati. Tangga ini tidak bisa membunuh orang. Jadi Lin Yanshuang boleh jatuh? Kiao 11 pantas menerimanya, ya? Dia tidak bisa dibandingkan dengan Yan Shuang kami. Ingat kata-katamu hari ini. Xiaoshi berpura-pura lemah di depan Fu Nanshan. Dia hanyalah harta karun. Sudahlah. Oh, Kenapa tiba-tiba memukul anak perempuan? Ibu, jangan panggil aku ibu. Kamu bukan anakku. Ibu, apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku bukan anakmu? Ini tertulis jelas hitam di atas putih, kamu dan aku. Tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Lin. Putri kandungku. Hampir saja kau bunuh. Ibyo. Ternyata begitu. Ayah. Kenapa dia belum juga sadar? Suamiku, kenapa putri kita belum juga sadar? Nanan tidak kunjung sadar. Karena masalah psikologis. Dia marah pada kita, ya? Pasti dia marah padaku. Putriku begitu dekat, tapi aku tidak mengenalinya. Bahkan memanjakan si palsu itu. Nanan selalu baik sejak kecil. Dia tidak akan menyalahkan kita. Nanan. Jika kau bangun, ibu pasti akan memberimu ganti rugi. Apapun yang kau inginkan akan kuberikan, Nanan. Dokter. Dokter. Buruk, tekanan darah pasien turun. Cepat, siapkan adrenalin. Nanan, dengarkan aku. Aku tidak mengizinkanmu mati. Nanan, aku tidak mengizinkanmu mati. Kamu belum bertemu dengan orang tua kandungmu. Kamu belum membalas dendam padaku. Aku tidak mengizinkanmu mati. Tuan Fu, Nyonya Lin. Maaf. Tidak. Dok, tolong selamatkan putri saya. Tolong selamatkan putri saya. Aku ingin kamu menyelamatkannya. Tidak peduli berapapun biayanya, aku ingin kamu menyelamatkannya. Tuan Fu, Nyonya Lin. Nona Kiao, keinginan untuk bertahan hidupnya terlalu lemah. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin. Turut berduka. Apa maksudmu? Dia sendiri yang tidak ingin hidup. Nan, Mama salah. Ini salahku. Cepatlah bangun. Jangan tinggalkan kami.
Aku ingat. Waktu kecil kamu paling suka sama mama. Kamu bilang mau beliin mama kapal besar. Benar, kan? Dan aku, Nanan. Nanan. Kamu benar-benar tidak mau kakak Fu kecilmu lagi? Nan. Kamu bangun, kan? Kamu bangun. Mama, Iya, ini mama. Kamu ingat semuanya, kan? aku ingat semuanya. Papa. Ayah. Syukurlah kamu sudah bangun. Aku akan cari dokter untuk pemeriksaan lengkap. Kamu mau apa? Masih belum puas menyakiti Kiao 11? Belum cukup sengsara. Keluar dari sini. Mama. Papa. Kamu pergi dulu. Papa, aku cuma mau melihat Kiao 11. Aku benar-benar tidak sengaja. Masih bilang tidak sengaja? Rekaman kamera hotel sudah jelas. Kiao 11 sama sekali tidak mendorongmu. Kamu tidak tahu terima kasih. Aku sudah membesarkanmu selama 15 tahun. Tapi kamu membunuh Nananku. Mama. Aku cuma mau menakut-nakutinya. Lagipula. Aku juga tidak mendorongnya jatuh dari lantai atas. Ya, aku. Aku yang menyakiti putri kandungku sendiri. Ya Tuhan. Ini benar-benar nasib sial apa ya? Sekarang kamu pergi dari sini. Aku hanya mau Nananku. Selama kamu tidak membaik, jangan kembali ke keluarga Lin. Ibu, jangan perlakukan aku seperti ini. Tanpa keluarga Lin, aku bisa pergi kemana? Aku sudah memanggilmu ibu selama 15 tahun. Putri sulung keluarga Lin selama 15 tahun. Yang ada hanya Nanan, kamu yang mengambil identitasnya. Sudah menikmati kemewahan selama 15 tahun, masih mau apa lagi? Kiao 11, aku tahu aku telah melakukan banyak hal yang keterlaluan padamu. Kumohon, demi persahabatan kita yang tumbuh bersama, tolong biarkan aku tinggal di keluarga Lin, jangan usir aku. Aku mohon. Nanan, apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu. Kamu yang memutuskan apa yang akan dilakukan. Kalau begitu, tinggallah. Aku mengizinkanmu tinggal hanya agar orang tua tidak khawatir. Bukan berarti aku memaafkanmu. Aku tahu. Asal bisa tinggal di keluarga Lin. Aku rela melakukan apapun. Nanan kami memang baik hati sejak kecil. Setelah sekian tahun, tetap baik hati seperti ini. Baik. Aku akan mengadakan pesta besar. Aku akan memberi hussein keluarga kaya. Putri keluarga Lin sudah kembali. Kudengar keluarga Lin menemukan putri kandungnya. Pesta ini untuk mengumumkan kabar baik itu secara resmi. Kudengar putri itu dibesarkan di desa. Menurutku, mungkin tidak bisa menandingi Lin Shuang. Sedikit pun. Benar sekali. Putri kandung sudah ditemukan. Masih mempertahankan Lin Shuang? Menurutku, putri kandung itu juga tidak istimewa. Ada APA? Tidak punya mata? Maaf, Anda tidak apa-apa? Oh, si bisu kecil itu. Ada APA? Sekarang tidak bisu, malah jadi buta? Berhenti. Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Jongkok dan bersihkan sepatuku. Nona, saya bukan staf di sini. Jika ingin sepatu dibersihkan, silakan lakukan sendiri. Hari ini berpakaian rapi. Pikir bisa jadi orang penting? Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya pelayan keluarga Lin. Aku suruh apa, kamu harus lakukan. Coba saja. Kamu pikir dengan kembalinya putri sulung keluarga Lin, Yan Shuang tidak bisa mengaturmu lagi? Aku beritahu kamu, Yan Shuang akan selalu menjadi tuan rumah keluarga Lin. Dan kamu hanya seorang pelayan yang menyebalkan. Lepaskan. Ayo semua lihat ini. Ini anaknya si penculik itu. Tangan tidak bersih, mencuri barang keluarga Lin. Bahkan menggoda anak muda keluarga Fu. Kok bisa begini? Oh, bukannya kamu paling jago meniru anjing merangkak? Bagaimana kalau sekarang kamu merangkak lagi? Kalau bagus, aku kasih kamu uang. Gimana? Ayo, cepat merangkak. Benar, Bos Fu meninggalkanmu di keluarga Lin. Bukannya untuk jadi anjingnya Yan Shuang? Cepat merangkak. Ayo, merangkak. Lepaskan.
Baik, tidak mau diberi muka. Nanan tidak apa-apa. Dia cuma pembantu, aku cuma bantu menghajarmu. Siapa yang berani? Berani mengganggu orang keluarga Lin di wilayah keluarga Lin? Fu Xiao, dia cuma pembantu. Aku cuma bantu menghajarmu. Siapa bilang dia pembantu? Aku beritahu kamu, dia adalah... Mulai hari ini, perusahaan Fu menolak semua kerjaan dengan perusahaan Su. Fu Xiao. Tenang dulu. Lihat, keluarga Su dan Fu sudah lama bekerja sama, tidak perlu karena seorang bawahan merusak hubungan. Kalau dia adalah putri sulung keluarga Lin, dia adalah anak yang dicari keluarga Lin selama 15 tahun. Ayahmu akan segera datang. Berani menyakiti anakku di depanku? Su Yutang, kamu sudah tidak mau hidup lagi? Benar, dia adalah putri sulung keluarga Lin yang sebenarnya. Juga bintang pesta hari ini. Aku tidak sengaja. Maaf, Fu Xiao, Nyonya Lin. Tidak hanya keluarga Fu. Mulai hari ini, keluarga Lin juga tidak akan berhubungan dengan keluarga Su. Dan kalian semua, mulai sekarang. Siapa yang mengundang Su Yutang ke pesta? Berarti melawan keluarga Lin. Tidak bisa bantu, malah merusak segalanya. Keluarga Su hancur karena kamu. Aku tidak sengaja, Ayah. Ini Yan Shuang. Yan Shuang yang suruh aku menghajarnya. Aku tidak. Dia yang memfitnahku. Jelas-jelas sebelum pesta. Kamu bilang Kiao 11. Dengan dukungan dari bos Fu, dia sudah berani menginjak-injakmu. Aku cuma membantumu memberinya pelajaran. Kamu bilang begitu ya? Buktinya mana? Aku tanya, buktinya mana? Sudah, kalian semua pergi dari sini. Ibu, dia memang tidak punya bukti, tapi dia juga tidak mungkin menuduhmu tanpa alasan. Yan Shuang, aku sangat kecewa padamu. Cepat minta maaf pada Nanan. Ibu, ini kan tidak ada buktinya. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Ibu pilih kasih. Aku pilih kasih? Kalau bukan karena kamu yang menghasut di belakang. Mana mungkin Su Yutang berani seperti ini? Ibu, Kiao 11 memang anak kandung ibu. Tapi aku juga sudah ibu asuh selama 15 tahun. Ibu malah mencurigaiku? Nanan, tunggu aku. Jangan panggil aku seperti itu. Kamu masih marah padaku? Bos Fu, kamu mau apa? Bukannya ini sudah sewajarnya? Aku mana berani marah padamu. Kamu harus bicara seperti ini padaku? Kenapa? Sekarang kamu tidak suka dengan ucapanmu? Dulu saat aku bicara baik-baik, kamu pernah dengar? Ya. Aku memang salah di masa lalu. Tapi aku bersedia menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku. Tidak boleh juga? Jadi, kamu ingin meminta maaf dariku? Aku harus memaafkanmu? Kamu ingin menebus kesalahan? Aku harus menerima? Kalian semua kok sama saja? Kamu pikir kamu siapa? Nanan, Maaf, aku lelah. dia masih tidak mau memaafkan kita, ya? Nanan dari kecil baik hati, beri dia waktu. Kamu juga. Aku yakin bisa membuat Nanan menerimaku kembali. Ini semua gara-gara Yan Shuang. Kalau bukan karena dia, Nanan tidak akan membenci kita. Nanan yang malang. Sudah, jangan menangis lagi. Aku sudah berniat menebus dosa seumur hidup. Hanya saja, aku tidak tahu apakah kamu masih mau menerimaku. Xiaoxi, kamu yang mengambil semuanya dariku. Kenapa kamu masih hidup? Nanan. Kamu seharusnya adalah putri keluarga Lin. Dibesarkan dengan kemewahan, ini semua adalah hutang kami padamu. Boleh aku mencoba yang ini? Pakaiannya lusuh, tapi mulut besar sekali. Proyek bulan depan, Bos Fu. Apa rencanamu? Bos Fu. Bukankah itu Nona Kiao?
Dia juga suka merek Fu Group. Boleh aku mencoba yang ini? Pakaiannya lusuh, tapi mulut besar sekali. Kamu tahu DM? Adalah merek pakaian utama di bawah Fu Group. Berapa uang yang kamu punya? Fu Group. Maaf, aku tidak jadi beli. Hah? Tidak punya uang tapi sok kaya di sini. Lihat dulu dirimu sendiri seperti apa. Bungkus untukku. Wah, ternyata punya uang. Fu Group call me. Bukan sembarang orang bisa beli. Hanya member VIP yang berhak membeli. Kamu siapa? Benarkah? Boss Fu. Anda Daeng? Harus member VIP baru bisa beli? Aku tidak tahu DM punya aturan seperti ini. Aku hanya bercanda. Mencemarkan nama baik merek, mulai hari ini. Kamu ya udah lagi. Boss Fu, Jenggon. Aku benar-benar hanya bercanda. Perci. Ada yang kamu suka? Begini saja. Semua model, pilih satu set sesuai ukuran Nona Kiao. Baik. Aku tidak mau. Nanan, Lepaskan aku. Nanan. Ah. Kamu tidak apa-apa? Lepaskan aku. Nanan, jangan nakal lagi, oke? Kakimu sudah terluka, jika terjadi sesuatu lagi. Bagaimana nanti? Tapi kamu yang menyerahkan aku ke Lin Shuang. Hingga kakiku patah, bukan? Maaf, Bos Fu, Nona Kiao, kalian tidak apa-apa? bawa mobil ke sini, aku mau antar Nanan ke rumah sakit. Baik. Aku tahu, dulu aku melakukan banyak hal bodoh. Aku juga bukan mau lari dari tanggung jawab. Tapi Nanan, kamu harus kasih aku kesempatan dong. Gak bisa segampang itu nyatakan aku bersalah. Nanan, kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, cuma salah keseleo aja. Ini gimana sih? Sopirnya juga benar-benar. Kayaknya nggak sesederhana itu. Aku sudah suruh orang selidiki, mobil itu nggak ada plat nomornya. Maksud kamu, ada orang yang sengaja mau celakai Nanan kita. Tapi Bu, tenang aja. Aku pasti akan tangkap dalangnya. Cuma untuk sementara ini. Minta tolong Bapak Ibu cari lebih banyak orang. Untuk jaga Nanan. Kalau sampai aku tahu siapa yang berani lakukan ini, aku potong-potong dia jadi 8. Bos Fu, Kiao Wei akhirnya sadar. Apa katamu? Papa, Mama, kalian pulang. Aku benar-benar tahu salahku. Aku juga tahu, dulu ke Kiao 11. Aku melakukan banyak hal keterlaluan. Makanya hari ini aku masak sendiri. Buat satu meja penuh makanan. Xiao Shi, aku benar-benar mau minta maaf untuk semua yang sudah aku lakukan. Kalau Yan Shuang sudah bilang begitu, bagaimana kalau kita makan bersama? Semoga kamu benar-benar serius. Mama, tenang aja. Aku akan anggap Xiaoxi seperti adik kandungku sendiri. Aku pasti akan jaga dia baik-baik, nggak akan biarkan dia sedih lagi. Bagus, bagus. Nah, baru gini dong keluarganya. Istriku. Sudah jangan susah-susahin Yan Shuang lagi. Aku yang susah-susahin dia? Dia bukan salahin aku. Jian. Memang dulu Yan Shuang agak keterlaluan. Tapi dia tetap kakakmu. Kalau dia sudah benar-benar menyesal, kamu maafin dia dong. Benar-benar menyesal? Kiao 11, tenang aja. Aku sudah mikir jernih. Beberapa hari lagi, aku akan pindah dari rumah keluarga Lin. Nggak akan rebut papa mama darimu lagi. Nggak perlu sampai segitunya juga. Nan, lihat. Bagus, kalau gitu kamu pindah aja. Berarti kamu mau maafin aku? Aku cuma bilang kamu pindah, nggak bilang mau maafin kamu. Maaf, aku mau keluar sebentar. Kakak datang mencariku, ada yang mau dibicarakan? Jangan panggil aku begitu, jijik. Kenapa? Sudah tidak ada orang, jadi tidak perlu berpura-pura? Aku penasaran banget. Drama yang kamu mainkan hari ini, sebenarnya mau diperlihatkan ke siapa? Ayah ibu atau aku? Urus saja dirimu sendiri, mau diperlihatkan ke siapa? Yang penting berhasil. Biar aku tebak, kamu mau mundur untuk maju. Memaksa aku memaafkanmu, lalu merebut perhatian ayah ibu lagi. Sayangnya, aku sudah muak dengan penindasanmu. Aku tidak akan biarkan berhasil lagi. Makanya, aku harus menambah tekanan. Aduh, ayah ibu tolong. Dia mau membunuhku. Lin Yang Shuang, cara-caramu semakin rendah. Ada apa ini?
Kiao 11, aku sudah minta maaf padamu. Tadi kamu juga sudah memaafkanku, kenapa kamu masih? Jangan-jangan kamu mau bilang aku yang memukulmu? Kalau kamu tidak mengaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di kamar mandi tidak ada CCTV, aku juga tidak punya bukti. Nan, memang dulu Yan Shuang agak semena-mena padamu. Tapi sekarang dia benar-benar menyesal kamu memukulnya seperti ini. Ini memang tidak seharusnya. Ya Nanan, Mama tahu kamu masih menyimpan dendam. Kalau kamu benar-benar tidak suka, Mama akan mengusirnya jauh-jauh. Nanti dia tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Kalian semua pikir aku yang melakukannya? Ini. Aduh. Jenggan. Ayah tolong. Dia mau membunuhku. Kamu bilang aku yang memukulmu? Baiklah, biar mereka lihat. Baru sekarang aku yang memukulmu. Kamu bilang di rumah tidak ada CCTV? Maaf, waktu kamu masuk. Aku kebetulan menyalakan kamera. Yan Shuang, aku kira. Kamu benar-benar mau jadi saudara dengan Nanan. Ternyata kamu main licik lagi. Mama, bukan seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Mulai besok, kamu tidak boleh tinggal di sini lagi. Kamu harus pergi dari sini. Bosan sekali. Kalian bilang merasa bersalah padaku. Mau memberiku ganti rugi. Tapi begitu Lin Yan Shuang merengek, kalian langsung kasihan, simpati, dan percaya padanya. Nan, kamu juga harus mengerti orang tua. Daging sendiri mana ada yang tidak sakit. Apalagi kami sudah membesarkannya selama 15 tahun. Kalian membesarkannya 15 tahun, ikatan kalian erat. Kalau aku, Nanan, Mama yang salah. Maafkan ibu, ya? Buka pintu biar ibu masuk. Masih nggak mau peduli ya? Kita yang sudah menyakiti hatinya. Terus gimana dong? Baru aja ngomong 2 patah kata sama kita. Gimana caranya balik kayak dulu lagi? Aku udah mikir-mikir. Gini terus juga bukan solusi. Ini benar-benar nggak bisa. Ayo kita kirim Yan Shuang pergi. Bu, Pak, aku mohon, jangan kirim aku pergi. Kamu ngapain sih? Cepat bangun, bangun. Aku bersampah. Ini terakhir kali aku main akal-akalan. Aku nggak akan berani lagi. Aku juga nggak ada pilihan lain. Kita udah bersalah sama Nanan. Kita nggak boleh sakiti hatinya lagi. Begini aja, kami akan kasih kamu sejumlah uang, kirim kamu ke luar negeri. Jangan balik lagi setelah ini. Baik, aku setuju. Aku akan pergi ke luar negeri. Tapi boleh nggak aku tinggal di rumah seminggu lagi? Aku cuma pengen nemenin kalian beberapa hari lagi. Iya, turuti aja permintaannya. Ini semua salah kalian yang memaksaku. Gimana urusan yang kubilang? Tenang, asal mereka berdua minum susu yang aku kirim. Dijamin gak bakal bertahan seminggu. Nanti Kiao 11 apalah artinya? Seluruh keluarga Lin akan jadi kuasaku. Sayang, kamu rasa Nanan gak akan benci kita, kan? Nggak kok dulu. Waktu Nanan jadi pembantu di rumah kita, dia nggak pernah mengeluh. Santai aja. Tuan, Nyonya, ini Nona 11 yang suruh aku. Antar ke sini. Lihat kan? Nona 11 masih ingat kita kan? jangan diminum. Susu ini ada racunnya. Apa yang kamu omongin? Bukannya ini susu yang kamu suruh antar? Aku yang suruh antar. Ini Nona Kiao 11 yang suruh antar. Aku semalam di kamar terus, nggak keluar sama sekali. Apa aku bilang sama kamu? Gimana caranya? Ini Nona Yan Shuang. Nona Yan Shuang bilang ini kamu yang khusus pesan. Makanya aku anterin susu ini. Dia lagi. Aku pengen lihat dia mau ngapain. Kio 11, jangan keterlaluan. Kamu meracuni ayahku. Ngaco, mana mungkin aku meracuni ayahku sendiri? Aku dengar semuanya di lorong tadi. Kau suruh pembantu menaruh racun di susu, lalu mengirimkannya atas namaku. Masih belum bosan main tuduhan palsu? Yan Shuang, apa yang tadi talking yang benar? Ayah, ibu, dia yang memfitnahku. Mana mungkin aku meracuni susu untuk membahayakan ayah? Kalau kau bilang tidak ada racun, berani minum? Apa yang tidak berani? Tidak ada racun, mana mungkin? Kiao 11, aku hanya ingin kau berbaikan dengan ayah ibu.
Makanya aku suruh pembantu sengaja bilang begitu. Tak kau sangka kau malah memfitnahku. Apa kau sangat membenciku? Biasa. Sudah, ini cuma salah paham. Yan Shuang memang pemarah. Tapi mana mungkin dia tega menyakiti orang tuanya sendiri. Ya, nak. Aku tahu kau punya prasangka terhadap Yan Shuang. TAPI. Iya. Aku terlalu emosional. Kalian bertiga adalah keluarga. Aku yang ikut campur. Nan, Ibu. Biarkan Kiao 11 pergi menghirup udara segar. Terlalu menekan malah tidak baik. Nan. Nan. Bos Fu, tidak baik. Nona Kiao 11 mengalami masalah. Apa? Baru dapat telepon dari Nyonya Lin, Nona Kiao 11. Diculik di depan rumah keluarga Lin. Segera ambil semua rekaman CCTV di sekitarnya. Saya, Nona, rumah keluarga Lin. segera kendalikan dia tanpa izinku. Jangan biarkan dia keluar dari rumah keluarga Lin. Anda curiga Nona Kiao 11. Cewek ini cantik banget bos, kali ini untung besar. Dapat uang sekaligus orang, mungkin polisi. Sudah member kita, tak APA selesai ini. Kita langsung ke luar negeri, uang kali ini. Cukup untuk hidup kita sementara. 2 emas. Kalian sudah membawaku ke sini. Bisa lepaskan penutup mataku? Setidaknya beritahu aku di mana aku berada. Jangan main-main denganku di sini. Kau pikir kami tidak berani menyakitimu? Takut apakah? Lagian nanti juga harus dilepas. Aku paling suka melihat orang lain menangis. Kedua, giliranmu bekerja. Kamu ini siapa? Lepaskan dia. Kamu bilang lepas ya lepas? Kami hanya mau uang, tidak membunuh. Aku bayar 2 kali lipat. Majikan kami memberi segini, kalau kamu bisa bayar segini. Kami akan lepaskan dia. Lepaskan dia. Funanshen, aku tidak perlu kau selamatkan. Pergilah. Sudah sampai saat ini, kau masih mau membatasi hubungan dengan aku? Uang sudah masuk, lepaskan dia. Kalian berdua cukup cepat, orang ini. Pasti akan kita lepaskan, tapi Tunggu sampai kami aman. Baru kami lepaskan. Sudah kubilang tidak perlu kau selamatkan. Untung aku sudah menduga, kalau tidak kali ini benar-benar akan dibunuh oleh Lin Yan Shuang. Nanan, kamu benar-benar berubah banyak. Kalau kau di posisiku, kau juga akan berubah. Kau tahu ini perbuatan Lin Yan Shuang? Pasti dia yang melakukannya. Kali ini, harus bereskan urusan dengannya. Tenang, aku sudah mengendalikannya. Tidak bisa, aku tidak bisa menunggu lagi. Aku sekarang harus pergi menemui Nanan. Nyonya Lin, Bos Fu bilang, malam ini. seeker lalat pun tidak bol keluar dari keluarga Lin. Apa maksud Funanshen ITU? Putri kami diculik, dia tidak membantu kami. Malah menghalangi kami, ya? Kiao 11 tidak akan terjadi apa-apa kan? Kalau sampai dia celaka. Kalau dia sampai terjadi apa-apa. Bukankah yang seharusnya senang adalah kamu? Kiao 11, kamu tidak mati. Kenapa? Kamu kecewa? Kenapa kau berpikir begitu tentangku? Lalu kenapa kau melakukan hal seperti itu? Nanan, apa maksudmu? Bawa orang itu ke sini. Ampun, Bos Fu, ini Nona Lin. Semua ini diperintahkan oleh Nona Lin. Ayah, ibu, jangan dengarkan omongannya. Pasti Kiao 11, dia ingin mengusirku dari keluarga Lin. Dia sengaja berbuat jahat, kalian lupa. Kasus susu juga seperti ini. Bawa dia pergi. Bos Fu, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini? Kesalahpahaman? Di sini adalah seluruh proses kejahatan Lin Yan Shuang. Jika ada kesalahpahaman, bicaralah dengan polisi. Kamu, Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Yan Shuang, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Biasanya bertengkar kecil sudah biasa. Sekarang kamu benar-benar ingin membunuh Kiao 11? Aku membesarkanmu selama 15 tahun. Bagaimana bisa aku membesarkanmu seperti ini? Ayah, ibu. Aku hanya ingin menakut-nakutinya. Aku benar-benar hanya. Diam, aku tidak ingin mendengarnya lagi. Bos Fu, urusan ini terserah kamu. Anak ini
Anggap saja aku tidak pernah membesarkannya. Ayah, kumohon, jangan serahkan aku ke polisi. Kiao 11 adalah putri kandungmu, tapi aku juga. Kiao 11 memang putri kandung keluarga Lin. Tapi kamu belum tentu, kan? Sebaliknya, kamu seharusnya musuh seluruh keluarga Lin, bukan? Apa maksudmu? Boss Fu, jangan asal bicara. Asal bicara atau tidak, sebentar lagi kalian akan tahu. Kiao Wei, kamu tidak mati. Ternyata orang yang paling ingin aku mati adalah kamu, Nona Lin. Tidak, aku harus memanggilmu Kiao 11. Kamulah putri kandung Kiao Wei yang sebenarnya. Bukan siapa-siapa, Nona keluarga Lin. Ayah, ibu, jangan dengarkan omongannya. Dia pasti kabur dari penjara. Dia orang jahat. Dia orang gila. 15 tahun yang lalu, Kiao Wei melarikan diri bersama Nanan. Keluarga Lin menawarkan harga tinggi untuk menemukan Nanan. Tapi Nanan karena trauma, kehilangan ingatan dan tidak bisa bicara. Kiao Wei kemudian memiliki ide. Mencacati wajahmu yang seusia dengan Nanan, yaitu putri kandungnya sendiri. Dan berbohong bahwa itu adalah Nanan yang dibawa kembali ke keluarga Lin. Diam. Semuanya palsu. Dia menyuap dokter yang melakukan tes DNA untukmu. Membuatmu terus berpura-pura sebagai Nanan selama 15 tahun. Di dalam hati, kamu selalu tahu identitas asli Nanan. Tapi malah menghinanya, menjebaknya, dan melecehkannya. Bahkan hampir membunuhnya. Sampai sekarang, kamu masih tidak mau mengaku? Kamu bohong. Ini tidak benar. Aku bukan anak Kiao Wei. Aku bukan. Kenapa? Kenapa? Keluarga Lin telah membesarkanmu selama 15 tahun. Tapi kamu malah ingin membunuh anak kandungku? Kenapa? Kenapa? Aku bukan. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti kamu? Aku mengirimmu ke keluarga Lin. Berharap nanti bisa hidup enak berkatmu. Tapi malah kamu yang mendorongku untuk jadi kambing hitam. Sekarang malah ingin membunuhku untuk menutupi semuanya. Aku bukan anak penculik. Aku bukan. Akulah putri keluarga Lin yang sebenarnya. Yan Shuang, bicaralah baik-baik. Apa kalian semua sudah lupa? Akulah Nanan yang sebenarnya. Saat kalian menemukanku dulu, kalian bilang akan selalu baik padaku seumur hidup. Semua karena kamu. Kenapa kamu harus hidup? Kenapa? Boss Fu, Kakak Fu. Mati dengan baik, mati dengan baik. Kiao 11, sekarang giliranmu. Yan Shuang. Maafkan aku. Kakak Fu. Bangunlah. Kakak Fu. Tong! Kiao Wei sudah tiada. Tak disangka, dia yang seumur hidup membantu kejahatan. Akhirnya jatuh di tangan anak kandungnya sendiri. Orang tuaku melihat hubungan masa lalu, mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Kakak Fu, sebenarnya aku sudah lama memaafkanmu. Kakak Fu, Apa yang kamu katakan? Benarkah? Aduh sakit, kena lukanya. Nanan, kali ini, apa aku benar-benar sudah menemukanmu?